Usai gencatan senjata, dunia kembali menyaksikan momen bersejarah, pembebasan sandera yang menyentuh hati dan penandatanganan perdamaian di Mesir. Kini dunia menanti, apakah benar ini awal dari harapan baru? Bang Celi, kemarin lihat video memang dramatis, mengharukan. Di kedua belah pihak. Jadi benar. Tawanan Israel yang dipulangkan oleh Hamas yang masih hidup 20 orang. 20 orang. Itu diterima dengan penuh sukacita luar biasa itu. Merinding lagi sekarang. Perasaan ibu ini kan manusia. Ini kita bukan lagi berpikir orang Israel kayak orang Palestina kayak ini manusia yang 2 tahun berpisah dengan anaknya, suaminya, saudaranya menerima. Demikian pula di baik di West Bank tepi barat maupun di Gaza kan ada 1.900 lah, hampir 2.000 lah, hampir 2.000 tawanan dipulangkan juga disambut bagaikan pahlawan oleh keluarganya, sukacita. Kita melihat itu kan senang. Mereka pasti senang yang berlangsung, ibunya, adiknya, kakaknya ya. Kita aja yang lihat itu senang. Kita nggak berpikir bahwa dia orang Israel betul. atau dia orang Gaza, orang Palestina. Kita nggak berpikir atau tidak melihat itu dari kacamata pandangan apakah dia ini ibu Yahudi atau ibu Islam. Dia manusia, seorang ibu, seorang ayah, seorang adik yang menerima buah hatinya kembali. Itu kan kita terharu, berharap ini kan moment of hope dari manusia di seluruh dunia lah kira-kira ya. Dan kita melihat di situ peristiwa yang langka terjadi di dunia dalam sepanjang sejarah manusia, sejarah politik. Saya kan belajar sejarah, geopolitik, apa yang terjadi di Mesir. Pertama di Israel kan ada Trump, kemudian dia terbang ke Sharm el Sheikh, ya di ujung utara Laut Merah itu di tepi Laut Merah, laut yang bersejarah untuk kawasan itu dahsyat itu, di mana ada 20-an pemimpin dunia, ya, yang di drivernya Donald Trump berkumpul untuk memberi support, memberi dukungan pada perdamaian di Gaza. Itu peristiwa ini kan bukan 1 tahun 2 tahun direncanakan. Ini sebuah peristiwa susul menyusul. Agak cepat ya. Sangat cepat untuk ukuran sejarah. Untuk ukuran dan perundingan. Juga masalahnya juga yang begitu ini besar. Ini kan summit Peace Summit 2025. Summit for Peace. Sharm el Sheikh. Summit for Peace. Ini istilah summit kan diciptakan oleh Winston Churchill setelah Cairo Summit, setelah 1921 itu. Conference 1921 untuk membicarakan hal yang sama yang dibicarakan oleh Trump, oleh Pak Prabowo, oleh Erdogan, oleh Sheikh Al-Thani dan kawan-kawan, Raja Abdullah. Itu istilah summit. Itu Churchill berikan pada saat dia habis memimpin Cairo Conference 1921 di mana bibit-bibit paradoks dan dilema di tanah yang kita sebut dengan Israel Palestina itu sudah muncul di situ. 100 tahun kemudian kan kita melihat sebuah peristiwa yang luar biasa langka dalam sejarah geopolitik. Di sini kita berpikir kita di Indonesia kan sangat senang melihat Pak Prabowo, presiden kita. Dari Asia Pak Prabowo doang ya? Ikut terlibat aktif, ikut terlibat aktif di dalam proses perdamaian dunia yang historik langsung. Dan oleh Trump dipuji, disempatkan untuk dipuji, disalamin, ditepuk punggung bahunya. Itu kan tentu saja kan kita dari Indonesia, tapi setiap orang yang melihat peristiwa itu akan berpikir bahwa this is a good statecraft, ya. Inilah gunanya kekuasaan yang bisa disatukan, bisa dikumpulkan bareng-bareng untuk mendukung sesuatu yang konstruktif, positif bagi kemanusiaan. Jadi berkumpul tidak untuk konflik, tidak untuk membicarakan perbedaan, tetapi berkumpul untuk menegaskan kebersamaan terhadap sesuatu hal yang mulia. Yang mulianya apa? Lihat aja tuh. Ibu-ibu menangis terharu, anak-anak melihat bapaknya kembali.
sekali lagi kita nggak bicara orang Palestina atau orang Israel. Betul. Kita melihat manusia yang berharap. Nah, tentu saja dalam perspektif lebih besar kan seperti pertanyaan Amel tadi kan. Ini awal dari apa? Ini kan kawasan Timur Tengah yang bergolak 100 tahun lebih. Konflik terpanjang dalam sejarah modern. Ya mudah-mudahan tidak ada yang bisa menjawabkan. Tetapi statecraft seperti ini membuat kita berharap bahwa mungkin toh medan politik Timur Tengah ini berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum dan setelah perang di Gaza ini yang 2 tahun terakhir. Pelaku-pelaku lama Iran, Irak, Suriah, Lebanon ya dengan segala kompleksitasnya kan sudah kelihatannya sudah untuk sementara berubah dan irrelevan dalam pengertian yang sekarang. Pelaku-pelaku baru muncul Qatar, Dubai, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ada Turki. Jangan lupa Erdogan dipuji setinggi langit oleh Trump kan. Trump ini kan kenapa dia berhasil, salah satunya adalah you like him or not, sekali lagi ya. Dia pandai memuji orang. Dia mulai dari Meloni, dia di podium kan, dia bilang in America if you say somebody or a woman beautiful, your political career will end gitu kan. Dianggap apa sih kurang sensitif ini kan, masa dipuji kecantikan fisik, tapi dia bilang I'll do it anyway because she is truly beautiful. Itu kan siapa yang gak senang digituin lah soal dia memuji Erdogan, Pak Prabowo, dia juga yang Pakistan dia puji juga, dan balik memuji, dikasih kesempatan pidato sebentar presidennya, dia puji, dia bilang this is a great man. Ya kan, Pakistan endorse him for the Nobel Peace Prize gitu loh. Trump juga senang digituin. Nah kemudian Hungaria, Viktor Orban yang banyak dikritik oleh berbagai pemimpin negara terutama di Eropa. Dia bilang I know many people do not like Viktor Orban, but I like the guy. Nah, ini kan look, memang Prancis, Italia berbeda dengan Hungaria. Ya kan lagi dalam masalah kan Uni Eropa ini. Tetapi kan dia mempersatukan orang yang berbeda. Itu skillful diplomacy. Look, kalau fakta manusia berbeda-beda, negara punya kepentingan pasti. Nggak ada yang menyangkal itu. Bodoh dalam politik kalau tidak mengakui itu. Tapi kan kadang-kadang muncul seorang statesman, dalam hal ini Trump, yang tahu ya di samping segala kelemahannya, tahu bagaimana menjadi jembatan. Sebagaimana dia menjadi jembatan bagi Israel, Bibi Netanyahu yang keras, dengan Qatar dan Hamas, ya, dan Erdogan Turki kan ini backstopnya Hamas kan. Jadi statecraft yang muncul dalam summit Sharm el Sheikh 2025 itu bagi mereka yang belajar sejarah dan geopolitik itu dahsyat. Itu we are living in history. Kita menjadi saksi dari sejarah yang berputar. Jadi alhamdulillah semuanya berakhir baik. Tentu saja ya, pertanyaannya kan semua orang bertanya what next? Ya itu akan kita jawab pelan-pelan. Tetapi yang paling penting sekarang ini ada sebuah shock yang mengejutkan, yang positif. But relief gitu. Relief. Yes. Ya, bahwa satu tahap udah selesai kan, semua kemarin nggak menduga bahwa benar nggak tawanan bisa dibebaskan oleh kedua belah pihak. Israel mundur aja benar nggak Israel mau mundur? Iya kan? Benar nggak Hamas mau menerima apa poin-poin dalam 20 poin dalam Trump? Dan sekarang semua berkata bahwa thank you Mr. Trump, this is Trump peace plan. Trump peace plan. Rencana perdamaian Trump. Itu dikatakan di Israel, itu dikatakan di Gaza, itu dikatakan di Qatar, di Mesir. Dan ya kalau Hillary Clinton aja sama Condoleezza Rice, Joe Biden juga
bilang Trump top kalau soal ini. Bilang bahwa Trump top, ya saya kira nggak ada alasan. Banyak pengeritik Israel di Indonesia, teman-teman saya juga agak susah menerima fakta itu, memisahkan yang mana Trump yang perlu dipuji, yang mana Trump yang harus dikecam. Kadang-kadang kan orang agak terlalu subjektif. Ya. Kalau kita melihat sejarah kan nggak boleh begitu, karena setiap pelaku sejarah punya kelemahan dan kekuatan, kelebihan dan kelemahan. Melihat Trump pun seperti itu. Nah, kembali lagi sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang terlibat aktif, ya Pak Prabowo menjadi perwakilan kita di sana. Kita senang banget karena konstitusi kita juga kan gini, ekspresi intention dari seluruh rakyat Indonesia ke dalam konstitusi bahwa Indonesia itu politik luar negerinya bebas aktif, turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Ini kan ya kalau kita tidak bisa langsung membuat Indonesia maju, ya bertahap kan namanya kemajuan. At least kita juga berpartisipasi dalam proses kemajuan dan perdamaian. Negara-negara sahabat kita, berbagai bangsa di dunia ini, dan kehadiran Pak Prabowo di Mesir, di KTT Gaza 2025 ini membuat kita berkata bahwa Indonesia memang benar terlibat aktif, peserta aktif dalam proses perdamaian dunia. Peran kita seperti apa itu yang harus dibicarakan kan. Pak Prabowo menjanjikan 20.000 pasukan dengan pembiayaan sendiri. Kalau nggak bisa 20.000 dulu, 1.000 dulu, 2.000 dulu. Sekaligus untuk melatih pasukan dan barangkali polisi kita ikut serta dalam pergaulan dunia. Juga Bergaul dengan berbagai bangsa sambil melaksanakan amanah konstitusi, menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Bang, berbicara tentang perdamaian itu bukan hanya soal diplomasi dan politik dunia, tapi juga tentang ruang-ruang kecil yang penuh gagasan dan pengetahuan. Mantap, ini Ci Amel top nih. Mantap nih, Ci Amel nih. Nah, salah satunya ada di Jakarta. Asik. Namanya Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya cozy, dingin tuh, dan yang paling penting gratis. Dan bisa belajar tentang sejarah perang dan perdamaian. Mau di Palestina, Israel, mau di berbagai belahan dunia. Dari yang 2 tahun, 5 tahun, 1.000 tahun, 2.000 dan juga tahun. tentang statecraft. Tentang kekuasaan kaum politisi, bagaimana mereka beradaptasi dengan perannya dan dunia. Itu pelajaran politik yang luar biasa, dan saya kira kita undang anak-anak muda Indonesia, teman-teman Freedom, Jakarta terutama, berkunjung ke Perpustakaan Freedom Institute. Perpustakaan Umum Freedom Institute. Betul, gratis. Baik, Ci Amel. Lanjut nih Bang. Tapi kenapa ya di summit kemarin itu perwakilan Hamas dan Israel tuh nggak datang ini? Ya, memang sengaja saya kira karena kalau kan ini yang penting kebersamaan negara-negara dulu yang mau mendukung proses itu, jangan hadapkan langsung antara pimpinan Israel dan pimpinan Hamas, kan nggak bijaksana. Yang penting mereka setuju dulu dengan prinsip yang sama. Makanya kalau dengan Israel kan biasanya Trump bicara langsung dengan Bibi Netanyahu. Tapi kalau dengan Hamas kan pakai Qatar ya. Qatar dan Turki biasanya, Erdogan. Dan karena itu kan Erdogan perannya sangat penting. Karena itu mereka yang duduk di depan kan pada saat tanda tangan. Trump, terus Al-Sisi tuan rumahnya Mesir. Ini pemain lama ini. Trump kan juga sempat sambil sedikit memuji, dia bilang Al-Sisi ini perwakilan Mesir. Jangan lupa peradaban Mesir sudah 6.000 tahun. 6.000 tahun, Mel. Kalau Cina kan 5.000 tahun. By implication dia mau ingatkan, jangan lupa Musa itu dulu menolong orang Israel yang sudah terbuang ke Mesir zaman Fir'aun. Itu kan we are talking about 6,000 years ago gitu kan. Ini Trump. Nah, kenapa nggak dipertemukan langsung? Ya memang apa yang masih belum matang betul untuk bertemu ya nggak perlu. Yang penting kan setuju dengan prinsip-prinsip perdamaiannya. Ya suatu waktu insya Allah ya nggak perlu Hamas juga. Yang penting kan karena kan era Hamas sudah berlalu menurut saya, tinggal menunggu waktu. Yang penting kan sebenarnya perwakilan yang otentik nanti dari masyarakat Palestina, terutama yang di Gaza. Kalau di West Bank kan sudah ada
otoritas Palestina yang Abbas yang Mahmud Abbas. sudah berusia 86 tahun. Saya kira perlu ada perubahan rezim juga di situ, pembaruan dan peremajaan. Tapi itu soal nanti. Nah, peran yang paling penting kan Board of Peace-nya dulu. Kan kedatangan Trump ke Mesir juga kan salah satunya untuk meresmikan quote and quote ya, memulai mendiskusikan Board of Peace di mana dia akan menjadi chairman-nya. Saya lihat juga di situ kan ada Tony Blair ikut kan sebagai peserta di situ, walaupun dia tidak duduk di depan karena kan dia bukan lagi jadi dia mantan pemimpin negara. Dan Trump bagus sekali waktu dia ngomong kan di depan berempat nih, di belakangnya kan Macron, Pak Prabowo, ada Meloni. Dia bilang, I'm so sorry I have to sit here. These are very great people. They never sit behind anybody before. Mereka nggak biasa aja duduk di belakang orang, tapi karena kebaikan hati bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang masing-masing memimpin negara. Manis banget ya kata-katanya Trump. Nah kalau nggak begitu dia nggak jadi presiden Amerika loh. Untuk menjadi presiden Amerika kamu harus pandai memainkan kata-kata, bersilat lidah, dan dalam hal ini penggunaan silat lidah dia itu, penggunaan kata-kata dia very proper dan very brilliant. Bayangin aja gimana nih 4 orang kepala negara di depan, 20 lainnya di belakang. Cara ngomongnya gimana? Dia bilang they are great people. They never sit behind anybody before. Mereka nggak pernah duduk di belakang siapapun sebelum ini. Oh, mereka orang nomor 1 di negara masing-masing. Tapi karena menghargai perdamaian. Wah, itu kan dia nggak katakan. Tapi kan itu implikasi karena menghargai perdamaian, mendukung Gaza, mendukung perdamaian Palestina Israel. Mereka mau duduk di belakang saya hari ini. Itu kan dahsyat, Mel. Itu nggak nyindir ya? Itu dia natural. Itu nyindir gak sih tapi? Loh enggak, justru dia mau meninggikan. Karena de facto cuma 4 kursi di depan itu kan mau diapain gitu loh, bukan tidak menghargai tapi memberikan support. Nah ini statecraft, ini natural, salah satu peran pemimpin, peran tokoh itu kan ya pandai menemukan kata-kata dalam situasi yang tepat untuk kebersamaan. Itu art of leadership yang very soft tetapi sangat diperlukan dalam momen-momen sejarah. Dan momen sejarah itu kata-kata dan momennya bertemu. Nah, kira-kira kayak gitu, Bel. Kata-kata dan itulah tugas kita di Freedom Institute. Podcast kita menjelaskan rangkaian-rangkaian peristiwa ini kedalamannya seperti apa. Nah, what's next nih setelah ini? Ya, jadi yang paling penting kan setelah Board of Peace ya. Situasi lapangan yang paling mengkhawatirkan terutama di Gaza. Kalau Israel kan tidak mengkhawatirkan karena di situ ada pemerintahan yang berdaulat yang memerintah mengatur efektif. Nah di Gaza ini kan pasti akan ada vacuum of power. Makanya Hamas tidak tiba-tiba pergi dan Trump kan sudah bilang bahwa ya silahkan aja dulu untuk mengatur sementara ketertiban. Kan pengiriman truk-truk makanan itu kalau nggak ada yang menjaga kan direbut di tengah jalan, orang dalam situasi desperate, sangat kelaparan, kecemasan, rumah yang hancur itu kan gampang menjadi anarki atau menjadi chaos gitu. Nah ini bagaimana Board of Peace cepat nih ngumpulkan kan pesertanya nanti para kepala negara itu. Itu kemudian bekerja sama dengan PBB menurunkan pasukan perdamaian untuk menjadi otoritas sementara yang menjaga tata tertib di Gaza sambil mengatur rekonstruksi. Kemudian otoritas otentik yang muncul dari masyarakat Gaza sendiri ini nggak gampang karena ada perang sipil internal juga, perang dalam perang di Gaza itu antara satu pihak dengan pihak lain, Hamas dan lawan-lawannya itu juga harus ditertibkan dan muncul alternatif kepemimpinan baru. Tapi ini nggak bisa sekali jadi. Ya ini nggak gampang karena itu kita perlu international community. Dan Pak Trump dan Pak Prabowo dan Pak Erdogan dan seluruh pemimpin yang lain harus terlibat aktif. Ini karena this is the crux of the matter nanti supaya kalau nggak begitu kan nggak bisa dibangun kembali Gaza. Betul kan? Kalau nggak ada pengaturnya, sekarang aja sama makanan aja yang benar. Dan bisa lebih tragis karena perang sipil selalu lebih berbahaya ketimbang perang antara dua negara. Ya, pelajaran sejarah yang panjang, Mel. Yang lebih kejam itu perang sipil, perang saudara.
Oke, perang antar bangsa juga kejam. Iya, tapi lebih mengenaskan kalau perang sipil. Perang sipil itu perang saudara, perang antara kaum sendiri itu biasanya lebih dramatis, lebih drastis gitu. Nah, itu yang harus dijaga, ya. Jadi ini PR-nya, tapi untuk sementara gambar-gambar yang kita lihat di berbagai medium, ya, televisi, sosial media, di Teluk Aviv, di Tel Aviv, di Khan Yunis, Gaza, di Gaza, di West Bank, menyambut datangnya, pulangnya anak-anak mereka, bapak mereka, saudara-saudara mereka yang ditawan, baik di Israel maupun di Gaza, itu dikembalikan, bertemu lagi. Kita sebagai manusia senang, kita ikut terharu, kita ikut mengirimkan salam hormat, ya, kepada mereka semua. Semoga mereka kedepannya lebih mencari persamaan, bukan perbedaan. Betul banget. Dan, begitu ya kira-kira, Mel. Mudah-mudahan dari luka lahir harapan, Asing. dari perpisahan lahir pertemuan, Cik Mel itu. dan dari perang semoga perdamaian yang tak lagi rapuh. Ini memang top. Ini lah. Oke. Terima kasih Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom. Demikian Top News Freedom Institute Internasional. Sampai jumpa.